Kembali lagi di acara bedah buku yang kita lakukan rutin sekali. Untuk saat ini kita dari Kotsup Surabaya Timur akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya sebelum kita memulai untuk bedah bukunya. Perkenalkan, nama saya Novi dari Kotsup Surabaya Timur. Di sebelah saya ada Saya Novianto dari Kotsup Surabaya Timur, Divisi Logistik. Divisi Logistik, silakan. Saya Tia dari Kotsup Surabaya Timur di divisi tim salesnya. Oke, jadi hari ini kita akan membedah buku dengan Bapak Angga dan juga Ibu Lia di divisi logistik dan sales gitu ya. Mungkin kalian juga sering banget nih lihat kita kan setiap bulannya pasti ada acara bedah buku ini. Mungkin tanpa basa-basi kita langsung aja ya untuk bedah bukunya. Mas Angga silakan disampaikan bagaimana Penyebab takut rasa berbicara sih. Penyebab Takut berbicara, menarik sekali. Gimana isinya, Mas? Terkadang orang-orang itu kalau mau presentasi, kalau kita bicara sama teman, sama golongan, sama kelompok, itu enak, lancar gitu. Betul. Sedangkan kalau kita mau presentasi tentang pekerjaan gitu, kenapa kalau kita bisa sampai terbata-bata, terus gugup, gemeteran, itu sering terjadi. Kalau aku itu benar terjadi loh. Aku itu kalau bicara kayak sama atasan, sama pokoknya tentang pekerjaan gitu, gak tahu ya gimana rasanya. Iya, nggak bisa nervous gitu. Nervous. Iya, gemeteran gitu, baca gagap juga berlebihan. Nah itu yang mau tak hilangin itu rasa itu. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya itu bisa jadi coba tuh gara-gara kita nggak bisa fokus dengan bicara yang mau dibicarain gitu, terus kita juga kurang pede lah, takut kalau kita omongin itu salah. Oh gitu. Ya, saya lebih baik itu mendengarkan loh, daripada apa yang berbicara. Beneran bisa terbata-bata gitu. Iya, tapi salah ngomong itu yang paling aku jengkelin dari diriku sendiri. Kenapa kalau aku di saat bilang sama teman-temanku kok bisa lancar, bisa enak itu, sedangkan kalau aku berbicara sama kayak atasan, terus berkelompok, grup rapat gitu, kenapa kok diriku ini sering berbicara terbata-bata, terus gemeteran. Itu yang sering terjadi, yang sering saya rasakan, jadi beneran gitu. Iya. Di bukunya dijelasin nggak? Maksudnya di situ tuh ada cara untuk mengatasinya atau tidak? Gitu kan? Nah ini, mungkin saja Anda sedang mengalami masalah dalam berbicara. Sebagian besar orang yang menampakkan gejala seperti itu karena merasa tidak percaya pada diri sendiri. Tidak percaya diri. Nah, Oke, gitu. kan itu kan kayak penyebabnya nih, cara mengatasinya. Ada nggak cara mengatasi kita sulit berbicara di depan umum public speaking ya? Kalau di sini membuang rasa takut sih. Membuang rasa takut. Ada cara. Sebagai contoh kita bisa melihat Barack Obama saat berusia 2 tahun, ayahnya yang berasal dari Kenya dan berkulit hitam, bercerai dari ibunya yang berkulit putih, lalu ibunya menikah untuk kedua kalinya dengan orang Indonesia. Sedangkan yang ia tumbuh dalam usia kakek-kakeknya diambil. Meskipun keturunan kulit hitamnya adalah anak blasteran. Anak blasteran itu gimana? Jadi ini apa namanya? Hitam sama putih ya? Contoh dari kasusnya Barack Obama untuk cara mengatasinya seperti itu. Saya bisa membantu sedikit. Saya kan belum full ya untuk membaca itu. Itu tipsnya apa saja dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin kalau dari saya pribadi, misalkan kita mau menghadap atau interview atau menghadap ke atasan atau bertemu dengan klien misalkan. Nah itu kan kita bertemu dengan orang-orang yang berpengaruh. Itu kalau dari saya, jadi sebelum kita masuk atau kita bertemu dengan seseorang itu tadi, minimal kita harus merelaksasikan tubuh. Jadi kita bisa tarik nafas, kita buang, kemudian kita membacakan hal yang positif untuk diri kita. Misalnya kalau kita sebagai seorang muslim, kita Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu Mas Anggali. Tarik nafas, buang. Jadi kita benar-benar menenangkan diri kita dulu. Jadi kalau misalkan kita sudah siap nih, diri kita udah tenang, kan udah hilang kan nervousnya, nggak tahu tangan dingin atau bisa bergemetar atau gimana ya. Nah nanti baru kita akan siap, oke aku sudah siap. Dan itu yang pertama untuk dari kita. Terus yang kedua, senyum. Ya, betul. Jadi kita harus memberikan aura yang positif dulu gitu ke orang. Jadi orang yang melihat kita, wah
ini orangnya udah pertama kali yang dilihat walaupun belum bertemu dengan kita kan pasti orangnya dulu kan dilihat, wah orangnya pasti ramah. Dan mungkin kalau pas kita sedang ngobrol, wah enak diajak ngobrol. Itu kalau dari saya pribadi ya Mas Angga. Itu dari pengalaman ya itu ya. Iya. Tapi terkadang gini, kalau kita sudah bicara face to face gitu sama customer istilahnya, kayak akan nggak berani kayak gimana ya, nggak perlu bicara sedalam itu, takutnya itu dia lebih tahu daripada Maksudnya dalam itu apa? kalau dia Informasi. nggak kayak beli benda Oh sama dia- sama. iya sama dia lebih tahu, coba takutnya kan lebih ngetes. Oh dia cuma ngetes gitu, Iya, sejauh mana sih gitu. Dari kesimpulannya kan aku bicara yang saya tahu sih, yang saya tahu aja daripada nanti sampai dalam-dalam kan kita Tapi salah ya. salah terus malu gitu Nah, loh. itu kan dari persepsinya Mas Angga sendiri. Iya, Ya kan iya, sebenarnya iya. kan kita jangan-jangan. Nah itu hal yang seperti itu dibuang. Oh. Udah overthinking duluan Iya, betul. Sebelum mencoba ya. Iya betul. Kadang memang kita juga harus, kalau memang Mas Angga punya overthinking seperti itu, berarti gimana cara untuk menanggulanginya? Mungkin banyak belajar lagi atau kita lebih mengasah produk knowledge kita gitu kan. Jadi lebih ke bagaimana kita mengatasi cara kita nervous itu tadi atau kita takut salah itu sih. Lebih ke pikiran ya Ibu. Iya, betul. Lebih ke pikiran kita. Kesimpulan dari rasa takut penyebab Penyebab berbicara yang satu itu tenangkan diri dulu ya, tenangkan diri dulu biar dibuang. Jadi hal-hal yang negatif sama. kita berusaha. Sama yang kedua terus membuang rasa takut berbicara sama orang, harus pede, harus percaya diri. Lebih ke jam terbang sih Mas. Iya benar. Soalnya dulu saya juga merasa waktu awal lulus kuliah pun kayak mau interview tuh takut banget gitu kan, takut aduh ini saya Belum udah insecure ya. Iya betul. Nanti. Belum pernah ada pengalaman kerja kan Ibu ya, belum pernah ada. Maksudnya kayak belum, kita tuh newbie banget, kita baru lahir gitu kan ke dunia kerja. Akhirnya sampai sekarang udah ngelewatin berapa tahun, kita terbiasa ngomong sama orang, terbiasa kita public speakingnya juga lebih terasa. Itu juga kayak kita harus tahu jam Sering terbang juga. berlatih juga, Iya sama-sama betul. berlatih. Iya harus berlatih sih, jadi nggak tahu-tahu sehari 2 hari kita udah pintar ngomong kan nggak mungkin juga kayak gitu sih. Berarti harus berani ya gitu ya. Berani. Iya harus kita berlatih juga. Memang terkadang itu ada di mana waktu kita itu ada blanknya gitu kan. Betul, iya. Ada gitu. Iya, waktu Nggak tahu udah dari hilang. kan kita kan manusia ya, maksudnya kan terlalu banyak ya apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, juga apa yang kita pikirkan gitu kan. Jadi ada di satu waktu kita tuh blank. Nah itu nanti kita akan pembahasannya lebih lanjut ya. Gimana cara mengatasi blank ketika kita ada di depan orang tersebut gitu yang berpengaruh. Nah mungkin nanti lain waktu kita bisa bahas ya. Episode selanjutnya. Padahal kita sudah Karena mempersiapkan. kalau bahas ini masing-masing tiap orang tuh pasti mengalami itu. Benar, iya. Padahal kita sudah menyiapkan ya. Iya. Terus ketika kita lupa intinya, benar, iya. Benar. Betul sekali. Itu rata-rata semua orang pasti pernah Iya. mengalami itu Benar, sih. benar. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu atau Anda? Sudah ya? Sudah, Pak. Mungkin untuk bedah buku kali ini kita tutup dahulu. Kesimpulannya adalah bagaimana nih caranya untuk mengatasi nervous atau kita takut untuk berbicara di depan umum, yaitu yang disampaikan oleh Bu Lia tadi ya. Yang pertama kita harus merelaksasi diri kita sendiri gitu kan. Dan kita terus berpikir positif, jangan sampai ada pikiran negatif masuk ke diri kita, biar kita tuh lebih berani, kita juga lebih siap untuk bertemu orang seperti itu. Jadi untuk episode kali ini kita ucapkan terima kasih untuk Bu Lia dan juga Pak Angga atas Terima kasih, Bu. apa yang sudah disampaikan gitu. Dan kita tutup dahulu untuk bedah buku kali ini. Selamat siang, selamat apa ini? Iya. Terima kasih.